Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton dan subscribe Istiqomah dalam Amanah se-Indonesia. Alhamdulillah, pada malam Ramadan ini bertepatan 10 hari terakhir puasa Ramadan, kita dijumpakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali melalui channel YouTube Istiqomah dalam Amanah. Semoga video yang saya tampilkan ini bisa bermanfaat bagi saya serta halayak ramai. Mohon doa dan bimbingan Tuan Guru saya, insya Allah berkah. Dalam video ini saya akan membahas tentang kisah baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril asal mula nuzul Quran. Saat genap berusia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW dipenuhi kegusaran. Rasulullah gelisah melihat sikap kaumnya yang semakin jahiliyah zaman kebodohan. Dalam konsep Islam, jahiliyah berarti masa di mana penduduk dalam ketidaktahuan, saat manusia bertindak tidak sesuai dengan ajaran agama. Saat itulah awal mula Nabi Muhammad menerima wahyu pertama atau turunnya Al-Quran untuk pertama kali yang dikenal dengan nuzul Quran. Kegalauan hati ini membuat baginda Muhammad SAW senang menyendiri. Dia meninggalkan rumah menuju perbukitan. Muhammad lalu menyepi di Gua Hira. Di sana, Rasulullah beribadah dan berdoa sesuai ajaran agama Ibrahim yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, tepatnya 17 Ramadan, bertepatan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi, datang malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama. Iqra, bacalah, kata malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Aku tidak bisa membaca, kata Rasulullah. Dalam Sirah Nabawiyah Sejarah Lengkap Nabi Muhammad SAW karya Abu Hasal, Ali Al-Hasani An-Natwi, diceritakan malaikat lalu mendekap Muhammad hingga kepayahan. Perintah bacalah itu disampaikan sebanyak 3 kali. Barulah setelah itu, malaikat Jibril melepaskan Nabi Muhammad dan menyampaikan firman Allah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya, kata malaikat Jibril. Wahyu pertama ini terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama ini pula yang menjadi penanda turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran, sekaligus hari pertama Muhammad diangkat sebagai nabi. Setelah menerima wahyu itu, Rasulullah pulang ke rumah dengan ketakutan. Setibanya di rumah, Muhammad meminta sang istri, Khadijah, untuk menyelimutinya. Khadijah dengan cepat melaksanakan permintaan itu dan bertanya mengapa Rasulullah terlihat sangat ketakutan. Khadijah lalu menenangkan Rasulullah. Dia sudah tahu bahwa Muhammad merupakan orang pilihan Allah yang akan diangkat menjadi nabi. Setelah itu, Nabi Muhammad tak lagi diberikan wahyu atau dikenal dengan masa fatrah. Baru setelah 40 hari, turun wahyu kedua. Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah kamu memberi, dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu, bersabarlah. Kata malaikat kepada Muhammad. Wahyu kedua ini terdapat dalam surat Al-Mudassir ayat 1-7. Wahyu kedua ini merupakan perintah kepada Nabi Muhammad untuk memulai dakwah menyiarkan agama Islam. Khadijah menjadi orang pertama yang beriman kepada Allah. Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abu Bakar bin Abu Quhafah juga menjadi orang yang pertama-tama masuk Islam. Sejak saat ini Al-Quran turun secara bertahap di Makkah yang dikenal dengan ayat Makkiyah dan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah yang dikenal dengan ayat Madaniyah. Hingga wahyu yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3 saat Nabi Muhammad melakukan haji wada atau haji terakhir di Padang Arafah. Wahyu-wahyu itu kemudian disusun menjadi Al-Quran yang dijaga oleh Allah.
Dari kisah wahyu pertama dan nuzulul Quran ini dapat dipetik sejumlah hikmah dan pelajaran. Pertama, Allah meminta umatnya untuk membaca karena membaca merupakan sumber ilmu pengetahuan. Kata ikrak mengandung perintah untuk membaca yang merupakan jendela pengetahuan, kata Muhammad Chirzin dalam tafsir Al-Fatihah dan Juz Amma. Dari wahyu pertama ini pula diketahui semua sumber ilmu pengetahuan berasal dari Allah yang Maha Pandai. Kalau ditilik lebih dalam ke dalam hati sanubari, begitu tersiksanya dan ketakutannya baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Pertanyaannya, apakah Al-Quran yang ada di rumah kita hanya sebagai pajangan atau dibaca setiap 5 waktu bukti kita sayang dan cinta kepada Rasulullah? Demikianlah akhir dari video saya. Dengan segala kerendahan hati, mohon bantu tonton video saya ini dan tolong ditekan tombol subscribe-nya. Salah dan janggal saya minta maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya minta ampun. Kepada guru saya minta doa dan bimbing, serta kepada kita semua saya minta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.